Selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya. Kiranya kita sampai hari ini dalam keadaan sehat dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang menemani kami sepanjang malam ini. Terima kasih tidur yang boleh kami nikmati yang dari Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan bangun pada pagi hari ini dengan keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh segar, kami boleh sehat Tuhan, dan memulai aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan kami pada satu hari ini. Berkatilah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, renungan kita pada hari ini tertulis di 2 Korintus 4 ayat 8. Sekali lagi saya baca Bapak dan Ibu, 2 Korintus 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Sekali lagi saya baca Bapak dan Ibu, 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Bapak dan Ibu, ini adalah perjalanan dari pelayanan Rasul Paulus. Kita mengetahui bahwa Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan dalam pemberitaan Injil. Beberapa kali dia terancam dalam bahaya, di mana nyawanya terancam untuk pemberitaan Injil. Dan banyak hal lagi yang menjadi tantangan di dalam pemberitaan Injil. Tetapi di dalam nats ini dia bersaksi bahwa dalam keadaan pun apapun itu tidaklah menghambat pemberitaan Injil di dalam perjalanan pelayanannya. Malahan di dalam setiap dia mengalami pergumulan, tantangan di dalam pelayanan, malah di situ kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan, kuasa Tuhan yang mujizat itu nyata di dalam setiap penyelesaian tantangan pelayanan yang dialami oleh Paulus. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, penyampai firman Tuhan di dalam aktivitas kita setiap hari, tidaklah gampang Bapak dan Ibu. Tetapi kita yang setia mengandalkan Tuhan, pastilah kita juga selamat. Sama seperti Paulus, di mana kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupannya, menyertai pelayanannya. Walaupun kadang-kadang merasa tidak ada lagi jalan keluar atau habis akal, kata Paulus, tetapi tidaklah putus asa, karena selalu dan akan selalu datang penyertaan Tuhan melalui rohnya di dalam kehidupan kita ini. Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, hari-hari ini tidaklah gampang untuk menjalankan aktivitas kita, di mana semuanya dalam keadaan serba mahal, ataupun makin hari kita makin banyak hal yang kadang-kadang membuat kita harus berpikir dua kali untuk penyelesaiannya. Karena apa? Karena kekuatan pemikiran yang mungkin terbatas Bapak dan Ibu, keuangan kita terbatas. Tetapi nats ini mengingatkan bahwa di dalam semua hal yang kadang-kadang membuat kita terlihat habis akal, tetapi malah Tuhan itu melalui hal itu menunjukkan kuat kuasanya. Kita tidak putus asa karena penyertaan Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Paulus juga katakan di sini, mereka tertindas tetapi tidak terjepit, katanya. Mengapa? Karena ada saja kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk menyertai mereka, untuk menyelamatkan mereka dari ketertindasan, dari orang-orang yang tidak menyukai perjalanan pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus melalui nats ini bersaksi bahwa kasih Tuhan itu, kuasa Tuhan, penyelamatan Tuhan itu membuat mereka terlepas dari ketertindasan orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan kita ini mungkin juga kita merasa tertindas oleh ketidakadilan, oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Tetapi
Tuhan akan senantiasa menyelamatkan kita karena setiap hari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Selangkah pun kita di dalam kehidupan ini tidak dapat hidup Bapa dan Ibu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu ini mengingatkan kita, tetaplah kita mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, pelajaran kita, supaya kita terbebas dari segala himpitan kehidupan ini. Tuhan pasti lebih kuat dari segala apa yang kita hadapi. Persoalan itu tidaklah akan menghambat ataupun tidak dapat terselesaikan karena kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Ayo Bapak dan Ibu, senantiasa kita mengingat Tuhan, senantiasa kita berdoa, senantiasa kita baca firman, karena melalui hal-hal tersebutlah kita melihat keajaiban itu menyertai kehidupan kita. Begitu mujizatnya Tuhan itu senantiasa menempatkan kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita melakukan aktivitas kita pada hari ini Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kuat kuasa-Mu kami lihat juga, kami nikmati juga pada hari ini Tuhan. Di dalam melakukan aktivitas kami Tuhan, memberi kekuatan sehingga kami mendapatkan kelegaan, penyelamatan. Di dalam kesulitan ataupun pergumulan kehidupan, kami percaya kuat kuasa Tuhan akan menyelamatkan kami pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan kami rasakan, Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati Bapa dan Ibu dimanapun mereka berada. Berkati mereka di pekerjaannya Tuhan, di setiap aktivitasnya. Berikan sukacita, berikan rezeki Tuhan, kesehatan yang dari Engkau. Terlebih juga untuk semua anak-anak kami. Biar Tuhan tutup bungkus mereka di masa pandemi ini, sehingga kami semuanya terluput dari virus corona ini Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu menyertai kehidupan kami dan menyertai bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya semuanya boleh terpulihkan oleh kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang agung, terpujilah Engkau untuk selamanya, Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.